Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang perbandingan politik dan sistem pemerintahan antara Indonesia dengan Jepang. Anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama Yofi Arif, Muhammad Faisal Saputra, Satria Surya Armando, dan Kurnia Adiaksa. Bentuk lembaga legislatif di Jepang dan di Indonesia. Kami akan menjelaskan bentuk lembaga legislatif di Jepang. Di Jepang sendiri, jabatan kepala negara ada di tangan kaisar. Walaupun demikian, fungsi kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial atau simbol belaka. Karena kedudukan kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Bentuk negara Jepang adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau undang-undang dasar. Di dalam konstitusi ini juga menetapkan 3 kemandirian badan pemerintahan yang terdiri dari badan legislatif yang bisa disebut diet atau parlemen, badan eksekutif yang terdiri dari anggota kabinet, dan badan yudikatif yang berfungsi sebagai pengadilan hukum. Diet adalah sebutan untuk parlemen di Jepang, di mana parlemen Jepang itu sendiri memiliki 2 kamar atau sering disebut bikameral, di mana terdiri dari Sugin atau sering disebut majelis rendah dan Kizoguin, yaitu majelis tinggi. Kedua majelis dipilih secara langsung melalui sistem pemerintahan paralel, di mana di samping memiliki fungsi untuk memutuskan undang-undang, dia bertanggung jawab untuk memilih Perdana Menteri Jepang. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang. Sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kandidat keanggotaan Parlemen Jepang sendiri terbuka kepada warga Jepang yang berusia sekurangnya 25 tahun untuk majelis rendah dan 30 tahun untuk majelis tinggi. Para anggota diet akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Perdana Menteri dipilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Tetapi kabinet dalam menjalankan tugasnya akan bertanggung jawab kepada diet. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Ajaran Trias Politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif adalah struktur politik yang berfungsi mewakili warga negara di dalam proses pembuatan kebijakan negara. Peran badan ini semakin signifikan dan mendetail, utamanya pasca transisi politik Indonesia tahun 1998. Dapat diketahui bahwa struktur legislatif yang ada di Indonesia terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPR setingkat 1, DPR setingkat 2, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi dari badan-badan legislatif sendiri diantaranya yaitu menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang budget atau anggaran. Selain itu, badan legislatif juga berfungsi mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu masalah dan mencari informasi mengenai kebijakan pemerintah. Kegiatan ini banyak menarik perhatian media massa. Badan legislatif memiliki hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang. Perbedaan lembaga legislatif di Jepang yang menganut sistem parlementer dan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Sistem presidensial di Indonesia terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
namun tak ada pemisahan antara jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, eksekutif dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus adalah kepala negara. Kekuasaan legislatif berada di parlemen. Eksekutif dan legislatif memiliki kekuasaan terpisah yang seimbang. 3. Sebutan bagi kepala pemerintahan yang sekaligus kepala negara adalah presiden. Karenanya sistem ini disebut presidensil. 4. Tak ada tumpang tindih personal antar lembaga eksekutif dan legislatif. Yang kelima, anggota legislatif dipilih langsung lewat pemilihan umum langsung, di mana semua warga yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan mempunyai hak suara. Yang terakhir, pemimpin eksekutif yakni presiden dan wakil presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan parlementer di Jepang. Yang pertama, terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, namun tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Yang kedua, baik eksekutif maupun legislatif berada di parlemen. Jajaran eksekutif adalah anggota parlemen, karenanya sistem ini disebut parlementer. Kepala pemerintahan adalah pimpinan kekuatan mayoritas parlemen. Kepala negara hanya memiliki kekuasaan simbol di luar eksekutif dan legislatif. Yang keempat, sebutan kepala pemerintahan Perdana Menteri atau Prime Minister, sebutan kepala negara presiden, raja, ratu, gubernur, dan jenderal, dan lain-lain. Yang kelima, terdapat tumpang tinggi personal antara eksekutif dan legislatif. Yang keenam, anggota legislatif dipilih langsung lewat pemilihan umum. Sistem pemerintahan yang dipakai Indonesia dan Jepang. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia mengandung sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Jepang. Sistem pemerintahan yang dianut Jepang adalah parliamentary konstitusional, monarki konstitusional parlementer. Monarki konstitusional didirikan di bawah sistem konstitusional atau undang-undang yang mengakui raja sebagai kepala negaranya. Berbeda dengan monarki absolut di mana raja mempunyai kekuasaan penuh, Jepang menerapkan monarki konstitusional parlementer di mana kewenangan pemerintah hanya di bawah kendali Perdana Menteri bukan kaisar atau raja. Sedangkan raja di dalam konstitusi hanya sebagai simbol atau pemersatu rakyat dan mengurus urusan diplomatik. Jepang merayakan sistem pemerintahan parlementer pada tanggal 29 November 1990. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Jepang. Jepang merupakan negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan kaisar Jepang. Jepang dalam sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Di dalam konstitusional Jepang terdapat 3 badan pemerintahan yang terdiri dari Diet, badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Jabatan kepala negara di Jepang dipegang oleh seorang kaisar. Kaisar memiliki fungsi hanya sebagai simbol atau seremonial belaka, sedangkan kepala pemerintahan di Jepang dipimpin oleh Perdana Menteri. Seorang kaisar dipilih berdasarkan keturunan. Perdana Menteri berasal dari pimpinan partai mayoritas yang terdapat pada parlemen. Parlemen merupakan kekuasaan tertinggi di Jepang karena satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang negara. Selain itu, di Jepang, badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung. Jepang juga menerapkan konsep dwipartai, yaitu pemerintah dan oposisi. Partai pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, sedangkan tugas partai adalah menguasai pelaksanaan yang dijalankan oleh partai pemerintah. Indonesia berbeda dengan negara Jepang yang sistem pemerintahannya mengandung sistem parlementer. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti
bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 tidak menganut sistem negara manapun. Sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak terlepas dari trias politika. Trias politika tersebut adalah pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.